Bab 2071, Bab 2067 Penangkapan Darurat. Cui Dongshan. Li Zhenzu melihat informasi yang diberikan Zhao Yu kepadanya dan bertanya dengan heran, benarkah dia? Jangan khawatir, kata Zhao Yu. Suruh anak buahmu membawanya kembali sebelum subuh. Aku ingin menginterogasinya sendiri. Kau akan tahu kapan waktunya tiba. Cui Dongshan, kata Masako Yangshan. Dia adalah tersangka utama dalam kasus mata lebam Liu Bingcheng, karena dalam kecelakaan mobil itu, istri dan satu-satunya anaknya yang berusia 8 tahun meninggal. Seseorang menyebutkan bahwa istri dan anaknya duduk di depan. Jika bukan karena halangan Liu Bingcheng, mereka pasti akan selamat. Ya, kata Li Zhenzu. Dia memang tersangka utama, tapi dia juga punya alibi. Kami telah menyelidikinya secara menyeluruh dan bahkan menggeledah rumahnya, tetapi kami tidak menemukan apapun. Kita tidak sedang membicarakan pembunuhan Liu Bingcheng, tetapi dua kasus murid hitam pertama, kata Masako. Setidaknya, ketika Kuan Youdong dibunuh, Cui Dongshan ini tidak punya alibi, kan? Tapi, kata Li Zhenzu, tidak ada motif dan tidak ada bukti. Jika kita menangkap mereka secara gegabah, saya khawatir. Jangan khawatir, Nona Zhenzu, kata Zhao Yu. Karena Anda telah membawa pria itu kemari, saya akan menunjukkan bukti saya. Percayalah, lakukanlah. Yah, Li Zhenzu jelas masih berada dalam posisi yang sulit. Juga, kata Zhao Yu setelah menerima informasi tersebut, pengawal bank ini, Park Yu-chun, dan pasangan Han yang berjualan ikan, segera kirim seseorang untuk mengawasi mereka dengan cermat. Jika diperlukan, saya akan memberitahu Anda dan menangkap mereka kapan saja. Ah, maksudmu, Li Zhenzu menelan ludah. Orang-orang ini juga terlibat dalam kasus pupil hitam. Lakukan saja apa yang kukatakan. Kata Zhao Yu, jika terus begini, pasti akan ada lebih banyak kematian. Jadi, kita harus mengakhiri ini secepat mungkin. Baiklah, Li Zhenzu ragu sejenak, lalu berkata kepada anak buahnya dengan serius, apakah kalian semua mendengarnya? Bertindaklah segera. Ya, para agen segera mulai bekerja. Oh, Zhao Yu meregangkan badan dan menguap. Aku belum tidur semalaman. Aku harus mandi dan sarapan. Zhao Yu, Li Zhenzu bertanya lagi, sudah waktunya membebaskan Yuan Jin. Kita hanya bisa membebaskannya. Kalau begitu, mari kita lakukan. Kata Zhao Yu, tetapi, jika saya tidak salah, Yuan Jin pasti terlibat dalam kasus Liu Bingcheng. Jadi, sebaiknya Anda mengirim seseorang untuk mengawasinya. Mungkin kau harus menangkapnya sebelum dia sampai rumah. Baiklah, kalau begitu tidak perlu, kata Li Zhenzu sambil menyipitkan matanya. Yuan Jin adalah imigran ilegal. Aku bisa menggunakan undang-undang imigrasi untuk memindahkannya ke penjara. Aku tahu kau punya cara. Zhao Yu tersenyum. Kalau begitu jangan repot-repot, biarkan saja dia tinggal di kantor polisi. Mungkin akan ada hasilnya segera. Lalu, Zhao Yu berbalik dan pergi. Li Zhenzu tak kuasa bertanya, orang-orang ini, pastilah kaki tangan. Pembunuh sebenarnya pastilah. Jangan khawatir, kata Zhao Yu dengan percaya diri. Semuanya akan terungkap. Lalu, Zhao Yu berbalik dan pergi. Masako Yangshan mengikuti Zhao Yu keluar dari ruang komando. Halo, Zhao Yu mengangkat alisnya. Aku mau mandi. Apa yang kau lakukan? Mau ikut denganku? Baiklah. Kenapa tidak? Masako kembali ceria dan tertawa. Aku jago banget memijat punggung. Kamu mau coba? 40 menit kemudian, langit baru saja cerah. Namun, karena awan gelap, matahari tampak tidak begitu terang. Namun, Zhao Yu, yang berada di ruang interogasi, sama sekali tidak merasa bahwa tidak ada jendela di sana. Masako duduk di sebelah Zhao Yu, memegang setumpuk dokumen, bertindak sebagai asistennya. Li Zhenzu dan sekelompok penyidik berdiri di ruang pemantauan, menunggu interogasi yang akan datang. Dengan suara borgol yang dikencangkan, tersangka Cui Dongshan dibawa ke sebuah kursi di ruang interogasi. Pria itu bertubuh kekar, dengan bahu lebar dan pinggang bulat. Ia memiliki janggut lebat dan rambut tebal. Bahkan melalui kemejanya, bulu dada terlihat mencuat dari kerah bajunya.
Namun, orang ini jelas belum pernah ke ruang interogasi sebelumnya. Saat duduk di kursi interogasi, dia tampak sedikit gelisah dan matanya terus melihat ke sekeliling. Cui Dongshan, kata Zhao Yu dalam bahasa Korea baku. Apakah kau tahu mengapa kami menangkapmu? Aku tidak tahu, suara Cui Dongshan bergetar. Seharusnya tidak begitu, kan? Kata Zhao Yu, menurut analisisku, kau pernah menjadi tentara dan telah menjalankan misi tempur. Kekuatan mentalmu seharusnya sangat bagus, kan? Cui Dongshan menggelengkan kepalanya dengan gugup. Ini bukan misi tempur sungguhan. Ini latihan. Bolehkah saya bertanya, mengapa Anda menangkap saya? Karena kau terlibat dalam kasus pupil hitam dan membantu si pembunuh membunuh seseorang. Wajah Zhao Yu menjadi serius. Katakan padaku, mengapa aku menangkapmu? Tidak. Cui Dongshan melambaikan tangannya dan mengguncang borgol. Aku sudah menjelaskan padamu bahwa aku sangat membenci Liu Bingcheng. Aku senang dia sudah mati. Siapa yang menderita diabetes baca segera sebelum dihapus. Tapi aku benar-benar tidak membunuhnya. Hari itu, aku pergi ke Seoul untuk menyelesaikan beberapa urusan. Aku punya alibi. Zhao Yu tersenyum. Penampilanmu jauh berbeda dari Yu Wanjin. Apa kau tidak diberitahu untuk tidak panik saat diinterogasi? Aku tidak panik. Cui Dongshan menyeka keringat di dahinya. Dia tampak tidak percaya. Baiklah, ayo kita percepat. Kata Zhao Yu, kami membawamu ke sini bukan karena pembunuhan Liu Bingcheng, tetapi karena korban kedua kasus mata hitam, saudara iparnya, Kuan Youdong. Zhao Yu sengaja menekankan kata-kata, Kuan Youdong. Benar saja, setelah Cui Dongshan mendengarnya, dia gemetar hebat. Dia jelas-jelas ketakutan oleh Zhao Yu. Kuan Youdong, kata Cui Dongshan dengan munafik, aku kenal orang ini. Dia juga korban kasus pupil hitam, kan? Bang! Tiba-tiba, Zhao Yu membanting meja. Bukan hanya Cui Dongshan yang terkejut, bahkan Masako, yang berada di sebelahnya, pun terkejut dan menutupi dadanya. Teriak Zhao Yu, jangan ucapkan dialogmu di sini. Kau terlibat dalam kasus pembunuhan Kuan Youdong, jadi kaulah pembunuh Xuanji. Ekspresi Cui Dongshan berubah dan dia cepat-cepat menjelaskan, ini bukan aku. Aku tidak punya dendam padanya, kenapa aku harus membunuhnya? Karena selama kau membunuh Kuan Youdong, seseorang akan mengurus Liu Bingcheng untukmu dan membalaskan dendam atas kematian istri dan anakmu. Cui Dongshan bingung. Ia menjawab dengan gugup, tidak ada hal seperti itu. Aku bahkan tidak mengenal Kuan Youdong dan Yu Wanjin. Zhao Yu berdiri, matanya membelalak sambil berkata, kau menyatakan perasaanmu, kan? Bukankah dia menyatakan perasaannya? Aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Bagaimana kau tahu nama Yu Wanjin? Kau masih berpura-pura. Aku sudah menangkapmu, kan? Kata Cui Dongshan sambil berkeringat. Bukankah kau baru saja menyebut nama itu? Mengapa aku tidak sebaik Yu Wanjin? Benarkah begitu? Zhao Yu berbalik dan bertanya kepada Masako Yangshan, apakah aku baru saja menyebut nama Yu Wanjin? Masako mengangguk lemah. Zhao Yu duduk dan berkata, tapi, meskipun aku menyebutkannya, kau seharusnya tidak mengenal nama itu. Cui Dongshan, aku tahu kau adalah kaki tangan, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Asalkan kau mengatakan yang sebenarnya, kau akan diperlakukan dengan lunak. Jadi, mengakulah saja. Katakan padaku, bagaimana Kuan Youdong meninggal. Bab 2072, Bab 2067 kata-kata yang mengejutkan. Penerjemah, 549.690.339. Petugas polisi, Cui Dongshan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berbohong. Aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Kematian Kuan Youdong tidak ada hubungannya denganku. Sungguh. Begitukah? Zhao Yu tersenyum dan berkata, karena kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya padaku, aku akan menceritakan semuanya padamu.
Sayang sekali. Seandainya kau mau mengaku, aku pasti akan membiarkanmu pergi mengingat kemalangan keluargamu. Namun, karena kau sudah memilih, tidak ada pilihan lain. Cui Dongshan, apa kau masih belum mengerti? Jika kami tidak memiliki bukti yang kuat, bagaimana mungkin kami menangkapmu? Sebagian dari kalian sudah mengaku. Yu Wanjin, Han Cheng, Park Yunsun, Li Xuanmei, Zhao Yu menyipitkan matanya. Menurutmu siapa yang menyatakan perasaannya duluan? Tanpa diduga, setelah mendengar ini, Cui Dongshan tiba-tiba tenang dan tidak berkata apa-apa. Oke, kau tidak percaya padaku, kan? Zhao Yu tertawa, kalau begitu, akan kuceritakan pengakuan mereka dari awal. Liu Bingcheng yang egois menyebabkan kematian istri dan anakmu, dan kau membencinya. Lanjut Zhao Yu, pada saat yang sama, orang-orang seperti Han Cheng dan Park Yusun, seperti dirimu, keluarga mereka dibunuh oleh Liu Bingcheng. Namun, Liu Bingcheng hanya bisa dikutuk oleh opini publik, tetapi tidak dihukum oleh hukum. Jadi, pada saat itu, kalian semua berpikir untuk menghukumnya dengan cara kalian sendiri. Namun, kalian semua adalah warga negara yang taat hukum. Pikiran untuk membalas dendam ini hanya akan tetap berada di hati kalian yang terpendam. Sebagai keluarga korban kebakaran, Anda telah mengalami banyak trauma. Setiap bulan, Anda harus pergi ke gereja untuk berpartisipasi dalam pertemuan saling membantu. Bangsawan ini dapat merasakan penderitaan dan kebencianmu. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar kita menggunakan cara-cara ekstrim untuk membantumu mengatasi kebencianmu. Jadi, dia mulai mengajarimu cara membalas dendam dan cara meredakan kebencian di hatimu. Setelah kau mendengar rencananya, kau pun dibutakan oleh kobaran api balas dendam dan menyetujui rencananya, ikut serta di dalamnya. Kau tahu, insiden bas itu berdampak besar. Begitu Liu Bingcheng meninggal, polisi pasti akan mencurigaimu. Jadi, kau tidak bisa melakukannya sendiri. Kau perlu menukarkannya dengan orang lain yang juga memiliki kebencian yang mendalam, dan orang itu adalah Yu Wanjin. Yu Wanjin kehilangan istrinya dalam kecelakaan mobil, dan istrinya sedang hamil, kata Zhao Yu. Namun, karena identitasnya, pengemudi itu lolos begitu saja, dan Kuan Youdong, yang meninggalkannya dalam keadaan sulit, bahkan lebih dibenci. Dia bajingan. Jadi, di bawah bimbingan bangsawan itu, kalian memutuskan untuk melakukan pertukaran pembunuhan. Kalian akan membalas dendam atas kematian Yu Wanjin terlebih dahulu dengan membunuh sopir, Li Yian, dan Kuan Youdong. Kemudian, Yu Wanjin akan membantu kalian membunuh Liu Bingcheng. Dengan cara ini, kalian semua akan memiliki alibi dan lolos dari penyelidikan polisi. Dan karena kalian tidak ada hubungannya dengan Li Yian dan Kuan Youdong, polisi tidak akan mencurigai kalian atas kematian mereka berdua. Harus saya akui, rencananya memang bagus, tapi kalian melupakan satu hal. Ini kasus mata lebam, kata Zhao Yu, orang yang menghasut kalian adalah pembunuh bermata lebam. Ketiganya menjalani operasi penggantian bola mata. Katakan padaku, bagaimana mungkin kami tidak menghubungkan kalian berdua? Apakah menurutmu mengubah mata orang yang meninggal dan membiarkan orang yang meninggal itu mati dengan pupil hitam adalah balas dendam terbaik? Tapi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar merasa nyaman di hatimu? Cui Dongshan menundukkan kepala untuk menyeka keringatnya lagi. Dari keadaan malunya, sepertinya Zhao Yu telah tepat sasaran. Baiklah, kau masih belum yakin. Zhao Yu tertawa dingin, selanjutnya, aku akan menjelaskan proses kejahatanmu. Karena aku telah menangkapmu hari ini, aku akan membantumu mengingat kembali bagaimana kau membantu mereka membunuh Kuan Youdong. Lalu, Zhao Yu membuka informasi tersebut, tetapi tidak membacanya. Dia berkata kepada Cui Dongshan, pada hari Kuan Youdong terbunuh, inilah yang terjadi. Sebenarnya, dia tidak meninggal di vilanya sendiri, tetapi setelah kematiannya, dia dipindahkan ke sana. Kuncinya ada di sini. Kemudian, Zhao Yu mengangkat informasi tersebut dan melihat sebuah foto. Dalam foto itu, terdapat sebuah becak listrik. Namun, ketika melihat gambar becak itu, Cui Dongshan gemetar secara naluriah. Pada saat yang sama,
Li Zhenzu dan yang lainnya, yang berdiri di ruang pemantauan, merasa bingung. Mereka tidak mengerti maksud Zhao Yu. Kuan Youdong jelas meninggal di vilanya sendiri, jadi mengapa Zhao Yu mengatakan bahwa dia memindahkan jenazahnya ke sana? Malam itu, Zhao Yu menyimpan foto-foto itu dan melanjutkan, Kuan Youdong mengikuti rutinitasnya seperti biasa, yaitu makan, mandi, dan pergi ke klub malam. Tempat terakhir yang dia kunjungi adalah klub malam yang dia buka sendiri. Kalian menghitung waktu keberangkatannya dan memberinya obat bius terlebih dahulu. Namun, dosisnya dikontrol dengan tepat agar Kuan Youdong tidak langsung pingsan dan mengira dia minum terlalu banyak. Setelah itu, Kuan Youdong pergi ke kamar mandi. Saat itulah kalian mulai berkelahi. Kata Zhao Yu, saat itu, Kuan Youdong sudah dalam keadaan setengah sadar. Begitu dia masuk kamar mandi, kalian dengan mudah mengalahkannya. Kalian menggunakan inhaler untuk membuatnya pingsan total. Selanjutnya adalah tempat paling ajaib. Zhao Yu melirik tajam ke arah Cui Dongshan. Setelah Kuan Youdong pingsan, kalian berdua melepas pakaiannya. Lalu kau, Cui Dongshan, berganti pakaian dengan Kuan Youdong, mengambil dompet dan ponselnya, dan berpura-pura menjadi Kuan Youdong. Wus, kata-kata Zhao Yu sangat mengejutkan, dan ruang pemantauan tiba-tiba gempar. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah mendengar sebuah legenda, dan sama sekali tidak dapat mempercayainya. Aku, Cui Dongshan mengerutkan kening. Bagaimana aku bisa berpura-pura menjadi Kuan Youdong? Ukuran tubuhmu, kata Zhao Yu dengan tenang, kamu sama besarnya dengan Kuan Youdong. Bar ini gelap, jadi selama kamu berdandan seperti Kuan Youdong, tidak akan ada yang curiga. Selain itu, Kuan Youdong sering memakai kacamata hitam besar. Saat dia memakainya, kacamata itu hampir menutupi setengah wajahnya. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Kuan Youdong terlalu banyak minum, jadi meskipun suaranya berubah, tidak ada yang akan menyadarinya. Sopir itu mengatakan bahwa setelah Anda pergi ke kamar mandi malam itu, Anda tidak kembali ke ruang karaoke, tetapi masuk ke mobil dan pergi. Saat itu, Anda berjalan melalui pintu belakang tanpa pengawasan. Ketika dia melihatmu tiba-tiba masuk ke dalam mobil, sopir itu menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu, tetapi kamu hanya berpura-pura mabuk dan berkata, cepatlah pulang. Pengemudi itu adalah orang yang jujur. Lampu di dalam mobil redup, jadi dia tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi, saat kau masuk ke dalam mobil, kau melakukan trik lain, kata Zhao Yu. Kau sengaja meninggalkan dompet jauh-jauh, dan saat kau masuk ke dalam mobil, kau meminta sopirmu untuk mengambil dompet itu. Pengemudinya sudah pergi, dan kamu, Zhao Yu memberi isyarat mengulurkan tangannya. Cepat keluarkan kartu memori dari perekam perjalanan mobil. Karena kamu tahu bahwa kamu akan terekam oleh Dascam nanti. Jadi, kamu harus mengeluarkan kartu memori. Bab 2073, Bab 2068 Kemunculan Sang Dermawan. Penerjemah, 549.690.339. Wajah Cui Dongshan pucat pasi. Ia mengerutkan bibir dengan gugup, dan matanya dipenuhi 30% keputusasaan dan 70% ketakutan. Karena kau mengenakan pakaian Kuan Youdong dan bau alkohol menyengat, sopir itu tidak memperhatikanmu. Lanjut Zhao Yu, dia mengambil dompet itu dan mengembalikannya padamu, lalu mengantarmu pulang. Sesuai prosedur kami biasanya, mobil harus melewati gerbang halaman, melintasi halaman, dan terus melaju hingga ke pintu masuk villa. Tapi, kata Zhao Yu, hari itu, karena ada pergantian orang, kau berpura-pura menjadi Kuan Youdong dan meminta sopir untuk berhenti di pintu masuk, lalu kau masuk. Pengemudi itu tidak berani membantahmu, jadi dia menghentikan mobil dan menggunakan lampu mobil untuk menerangimu. Dia memperhatikanmu memasuki halaman sebelum dia pergi. Sekarang saatnya kau menunjukkan keahlianmu, kata Zhao Yu. Begitu kau memasuki rumah Kuan Youdong, kau langsung menggunakan barang-barang yang telah kau siapkan sebelumnya untuk melumpuhkan kedua anjing pemburu itu. Kau sangat berpengetahuan dan tahu bahwa anjing-anjing pemburu Kuan Youdong akan berada di halaman pada malam hari. Anjing-anjing pemburu itu hanya mengenali aroma Kuan Youdong dan istrinya, jadi ketika kau pulang, mereka akan bergegas mendekat dan menggonggong.
Mungkin kedua anjing itu menggonggong beberapa kali saat itu. Tapi hal-hal yang Anda siapkan berhasil membuat mereka mati rasa. Aku sudah mencari informasi tentangmu, Cui Dongshan. Kata Zhao Yu, saat kau di Angkatan Darat, kau menghabiskan waktu lama di unit anjing polisi, jadi kau pasti tahu kebiasaan anjing-anjing ini, kan? Sekarang setelah kita berurusan dengan anjing-anjing itu, kamu akan mengikuti rencana awal kita dan pergi ke pos penjaga bosmu, Kuan, untuk menghancurkan rekaman video dan mengambil hard drive-nya. Setelah itu, kau harus menunggu lama sekali, kata Zhao Yu. Kau akan duduk di depan pintu rumah bos Kuan Yu, menunggu dengan cemas. Kau akan melihat ke kiri dan ke kanan, menunggu tim lain yang telah kau atur untuk bertemu dengannya. Mendengar penalaran berani Zhao Yu, Cui Dongshan berkeringat dingin. Bahkan Masako Yangshan, serta Li Zhenzu dan yang lainnya di ruang pemantauan, tercengang. Berdasarkan deskripsi yang rinci, seolah-olah Zhao Yu berada di lokasi kejadian. Namun sebelum itu, Zhao Yu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kelompok orang lain yang kau tunggu adalah Han Cheng dan istrinya, Li Xuanmei, serta Park Yun Sun, kata Zhao Yu dingin. Han Cheng dan istrinya berjualan ikan, dan Park Yun Sun adalah pengawalnya. Dalam kecelakaan mobil tragis itu, Han Cheng dan istrinya kehilangan putri tercinta mereka, dan Park Yun Sun kehilangan putra kesayangannya. Awalnya, kalian berdua bisa saja menjadi ipar. Tapi sayangnya, karena keegoisan Liu Bingcheng, dia menghancurkan keluarga bahagia mereka. Jadi, seperti kamu, mereka bertekad untuk melepaskan segalanya. Demi operasi balas dendam ini, Han Cheng dan istrinya membeli becak listrik baru beberapa hari sebelumnya. Ini karena becak mereka yang lama berbau amis ikan, yang akan menimbulkan kecurigaan polisi. Di Seoul, kata Zhao Yu tanpa berhenti, karena daerahnya berbukit-bukit, becak tidak populer, kecuali bagi mereka yang berprofesi khusus seperti pasangan Han Cheng. Baiklah, setiap bunga memiliki cabangnya sendiri, Zhao Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan percaya diri. Setelah berganti orang di kamar mandi, Han Cheng dan Park Yu-chun membawa Kuan Youdong yang tidak sadarkan diri keluar dari kamar mandi melalui jendela. Li Xuanmei sudah memarkir becaknya di luar jendela. Setelah Kuan Youdong dibawa keluar, dia kebetulan mendarat di dalam kontainer becak itu. Aku tahu, beberapa orang mengatakan Kuan Youdong beratnya lebih dari 220 pon. Bisakah dua orang menggendongnya? Zhao Yu tersenyum dan berkata, kurasa Han Cheng dan Park Yu-chun sudah cukup. Itu karena Han Cheng terkenal dengan kekuatannya di pasar makanan laut. Dia tidak pernah kalah dalam adu panco. Park Yun Sun adalah pengawal bank. Dia harus memindahkan miliaran dolar setiap hari. Aku yakin kekuatan lengannya pasti luar biasa, kan? Zhao Yu sengaja berhenti sejenak dan menatap Cui Dongshan. Cui Dongshan bermandikan keringat dingin dan hampir kehabisan napas. Saat itu, dahi Li Zhenzu juga berkeringat, karena ketika Zhao Yu pergi ke bar untuk menyelidiki, dialah yang membawanya ke sana. Saat itu, dia mengira Zhao Yu hanya sedang melihat-lihat, tetapi dia tidak menyangka Zhao Yu sudah menemukan petunjuk-petunjuk tersembunyi ini. Kurasa aku tak perlu menjelaskan secara detail apa yang terjadi setelah itu, kan? Kata Zhao Yu dingin. Ketiganya naik becak, menghindari kamera dan berkendara ke tempat terpencil. Dan kemudian, orang terpenting akhirnya muncul. Bangsawan, Anda sudah lama memegang peralatan bedahnya dan menunggu dalam kegelapan. Mendengar itu, Cui Dongshan gemetar, dan para detektif polisi di ruang pengawasan semuanya merinding. Mata Anda akan melihat 100% tanpa operasi. Kata resepnya. Siapa yang menderita diabetes baca segera sebelum dihapus. Dalam kegelapan, dia dengan tepat mengontrol dosis obatnya, kata Zhao Yu dingin. Dia menyuntikkan obat pelemas otot ke Kuan Youdong dan membangunkannya pada saat yang bersamaan. Kuan Youdong tidak bisa bergerak, tapi aku bisa merasakan semua yang dia alami. Mungkin, kata Zhao Yu. Kalian punya rekaman video atau siaran langsung, kan? Hanya untuk dikagumi Yu Wanjin. Biarkan Yu Wanjin menatap Kuan Youdong dan menanggung akibat dari ketidakpeduliannya. Tentu saja, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Mengenai video dan siaran langsung, saya tidak bisa memastikan.
Karena waktunya yang singkat, saya belum menemukan bukti yang sesuai. Namun, satu hal yang pasti adalah Kuan Youdong melihat salah satu matanya dicabut oleh bangsawan itu dan diganti dengan batu hitam. Tentu saja, dia tidak bisa melihat apapun ketika yang kedua diganti. Sangat mudah membayangkan rasa takut di hatinya. Saat Zhao Yu berbicara, tubuh Cui Dongshan menggeliat, seolah-olah ada ribuan serangga yang merayap di tubuhnya. Para detektif polisi di ruang pemantauan juga merasa sangat tidak nyaman ketika mendengar hal ini. Beberapa dari mereka bahkan memeluk erat lengan mereka, merasakan udara dingin. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika obat pelemas otot yang diformulasikan khusus itu mencapai efek maksimalnya, Kuan Youdong tidak lagi dapat bernapas karena atrofi otot, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Tentu saja, ketika dia berhenti bernapas, jantungnya sudah kolaps. Selanjutnya, lanjut Zhao Yu, Han Cheng dan yang lainnya melewati jalan setapak pegunungan kecil, menghindari kamera pengawas di jalan utama, dan menggunakan becak untuk mengantar jenazah Kuan Youdong kembali ke rumahnya. Saat ini, Zhao Yu menatap Cui Dongshan dan berkata, "Kau mungkin sudah menunggu begitu lama sampai merasa lemas, kan? Kau akhirnya menghela napas lega saat melihat becak itu." Ia segera membuka pintu dan mempersilakan becak itu masuk. "Saat itu, kau masih dalam keadaan tegang," jelas Zhao Yu. "Karena tempat kau membuang mayat itu tepat di depan kamar istri Kuan Youdong. Jika dia membuka tirai, dia mungkin akan melihat kejahatanmu. Dalam kegelapan, kau menggunakan cahaya bulan untuk meletakkan tubuh Kuan Youdong di atas ubin lantai. Kemudian, kau melepas pakaian yang semula milik Kuan Youdong dan memakaikannya kembali padanya. Pada saat yang sama, Anda juga mengembalikan dompet, telepon, jam tangan, kunci, kacamata hitam, dan barang-barang Kuan Youdong lainnya ke tempat asalnya. Ini menciptakan ilusi sempurna bahwa Kuan Youdong meninggal di rumahnya sendiri." Bab 2074, Bab 2070 Kepercayaan Mutlak. Penerjemah, 549.690.339. Cui Dongshan, Zhao Yu tiba-tiba berteriak, "Aku tahu betul proses pembunuhanmu. Apa lagi yang ingin kau katakan?" "Aku," Cui Dongshan menggeliat, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Namun, setelah ragu-ragu cukup lama, dia tetap memilih untuk diam. "Kau masih belum mengerti. Aku memberimu kesempatan." Zhao Yu menasihati, "Sudah ada yang mengaku. Kau bukan yang pertama, tapi aku tidak ingin kau menjadi yang terakhir. Kau adalah kaki tangan. Setidaknya kau tidak membunuh siapapun sendiri. Di pengadilan, orang-orang akan menganggapmu juga sebagai korban dan memberimu hukuman yang lebih ringan. Tetapi premisnya adalah," kata Zhao Yu dengan berat, "kau harus bekerja sama dengan penyelidikan kami dan mengatakan yang sebenarnya." Aku, tubuh Cui Dongshan gemetar. Ia hampir pingsan, tetapi ia tidak menyerah. "Kau," Zhao Yu berdiri dan berjalan di depan Cui Dongshan. Matanya terbelalak saat dia bertanya, "Apa yang masih kau bersikeras-keraskan? Apa kau pikir aku bercanda?" "Aku, bibir Cui Dongshan membiru dan wajahnya pucat pasi, tetapi dia menolak untuk mengakuinya. Ibu asteris keparat. Petik 2. Sialan. Zhao Yu mengumpat dengan marah, lalu berlari dan memeluk kepala Cui Dongshan erat-erat, memegangnya begitu kuat hingga ia kesulitan bernapas. Saat itu, para agen di ruang pemantauan tidak bisa tenang dan segera meminta pendapat Li Zhensu. "Kepala, apa yang sedang dia lakukan? Apakah kita perlu pergi ke sana?" Pada saat itu, Masako Yangshan, yang sedang membantu Zhao Yu, juga tercengang. Saat Zhao Yu mulai melakukan deduksi, dia sudah terkejut dengan kemampuan Zhao Yu yang luar biasa. Sekarang, melihat Zhao Yu tiba-tiba bergerak, dia segera meninggalkan tempat duduknya dan mencoba menghentikannya. Namun, saat ini, pihak Zhao Yu sudah berubah. Dengan suara robekan, Zhao Yu merobek janggut Cui Dongshan, dan suaranya sangat menyakitkan. "Ah!" Cui Dongshan menjerit kesakitan dan hampir jatuh dari kursinya. Saat Zhao Yu membantunya berdiri, semua orang melihat bahwa janggutnya telah ditempel. "Itu palsu. Untuk berpura-pura menjadi Kuan Youdong," kata Zhao Yu, "kau bahkan mencukur janggut aslimu."
Jika aku tidak memeriksa fotomu di militer, aku benar-benar tidak akan bisa membedakannya. Ah, Masako terkejut. Baru saat itulah dia menyadari bahwa bentuk wajah Cui Dongshan sangat mirip dengan Kuan Youdong tanpa janggutnya. Dan, rambutmu. Zhao Yu menunjuk kepala Cui Dongshan dan menyeringai. Apakah aku perlu menatanya sendiri? Tidak, 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 tidak. Cui Dongshan sangat ketakutan hingga gemetar. Ia segera menutupi kepalanya dan berkata, jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Apa lagi yang kau inginkan? Zhao Yu melanjutkan, apakah kau pernah mendengar hukum pertukaran? Jika kau mengganti pakaian Kuan Youdong, seketat apapun langkah keamananmu, informasi tubuhmu tetap akan tertinggal. Dan, Zhao Yu menunjuk ke matanya. Apakah kau pikir kau bisa membersihkan kacamatamu dengan hati-hati saat kembali ke Kuan Youdong? Apakah kau tahu berapa banyak jaringan kulitmu yang akan tertinggal di sudut kacamata? Mendengar itu, Li Zhenzu, yang berada di ruang pemantauan, dengan cepat menjentikkan jarinya ke bawahannya. Mereka segera pergi ke Departemen Forensik untuk memverifikasi informasi yang baru saja disampaikan Zhao Yu. Baiklah, baiklah, Cui Dongshan tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, akan kujelaskan, akan kuberitahu, Pak Polisi, Anda benar, saya membunuh Kuan Youdong. Setelah Cui Dongshan mengatakan ini, ruang pemantauan tiba-tiba menjadi sunyi. Zhao Yu juga tertegun selama 5 detik penuh, lalu dia mulai mengumpat. Dasar bajingan, apa yang kau bicarakan? Aku membunuh Kuan Youdong dengan tanganku sendiri. Akulah pembunuhnya, kata Cui Dongshan dengan tatapan tegas di matanya. Mustahil. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Kau berada di rumah Kuan Youdong. Tidak. Cui Dongshan tiba-tiba berdiri dan berkata, setelah aku mengurus anjing-anjing pemburu dan kamera pengawas, aku kembali dan membunuh Kuan Youdong dengan tanganku sendiri. Kau bicara omong kosong, teriak Zhao Yu, bos Kuan Yu sangat jauh dari bar, bagaimana kau bisa sampai ke sana tanpa alat transportasi? Aku tidak kembali ke bar. Mereka mengirim Kuan Youdong ke suatu tempat di dekat villa, kata Cui Dongshan. Aku melakukannya di sana. Mereka mengirim Kuan Youdong ke sini. Siapakah mereka? Tanya Zhao Yu. Cui Dongshan terdiam sejenak, lalu berkata, singkatnya, akulah pembunuhnya, dan ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Dasar bajingan. Zhao Yu tidak menyangka Cui Dongshan begitu keras kepala. Dia langsung memarahinya, kau bahkan tidak bisa menjelaskan dirimu sendiri. Apakah kau tahu rasio obat pelemas otot? Apakah kau tahu struktur bagian dalam mata? Jangan bicarakan hal lain, teriak Zhao Yu. Pertama, katakan padaku, di mana jarum itu menusuk tubuh Kuan Youdong. Katakan, sebutkan. Aku, Cui Dongshan menggertakkan giginya dan mengulangi, akulah pembunuhnya. Aku membunuh Kuan Youdong. Kau tidak menyimpan dendam pada Kuan Youdong. Mengapa kau membunuhnya? Zhao Yu mengajukan pertanyaan ini untuk memaksa Cui Dongshan menyebut nama Yu Wanjin. Namun, Cui Dongshan tidak tertipu. Dia berkata dengan tegas, aku tidak menyukainya. Sialan kaki nenekmu. Zhao Yu tak tahan lagi, lalu ia maju dan meninju Cui Dongshan, menjatuhkannya ke tanah. Ini gawat. Ini rusak. Kali ini, para detektif polisi di ruang pemantauan tak bisa menahan diri lagi dan bergegas ke ruang interogasi untuk menghentikan perkelahian itu. Li Zhenzu mencengkeram keras salah satu anak buahnya dan berteriak, cepat. Cepat, tangkap Han Cheng, istrinya, dan Park Yu Chun segera. Segera, segera. Siapa yang menderita diabetes baca segera sebelum dihapus. Mata Anda akan melihat 100% tanpa operasi. Kata resepnya. Ya, bawahan itu memahami pentingnya masalah tersebut dan segera pergi untuk menangkapnya. Lalu, Li Zhenzu berjalan ke ruang interogasi, menarik Zhao Yu ke samping, dan berkata, Zhao Yu, jangan terlalu gelisah. Kau sudah banyak membantu kami, serahkan sisanya pada kami. Zhao Yu kemudian melepaskan Cui Dongshan dan meninggalkan ruang interogasi dengan marah. Sebenarnya, alasan Zhao Yu sangat marah adalah karena dia tidak pernah menyangka Cui Dongshan akan begitu keras kepala. Awalnya, ketika dia melihat Cui Dongshan gemetar ketakutan,
dia berpikir bahwa dia akan segera mengaku setelah serangan gilanya itu. Namun, dia tidak menyangka keledai itu akan keras kepala. Zhao Yu berpikir bahwa dia akan dapat mengetahui hubungan Yu Wanjin dengannya. Jika itu terjadi, Yu Wanjin tidak akan bisa lolos. Selain itu, yang terpenting adalah Zhao Yu sangat ingin mengetahui siapa pembunuh bermata hitam di balik layar. Jika mereka dapat menemukan pembunuh bermata hitam ini, kasus F. Marinos di Yokohama dari 45 tahun lalu mungkin akan terungkap. Jelas sekali bahwa ada dalang sebenarnya di balik Cui Dongshan dan yang lainnya. Dalang tersebut memiliki hubungan penting dengan kasus Yoto. Namun, setelah melihat kondisi Cui Dongshan, Zhao Yu tiba-tiba mengerti sesuatu. Alasan mengapa kelompok orang ini mendengarkan si pembunuh bermata hitam adalah karena mereka sepenuhnya mempercayainya. Oleh karena itu, Cui Dongshan lebih memilih berbohong bahwa dia adalah seorang pembunuh daripada menyebutkan sepatah kata pun tentang pembunuh bermata hitam itu. Ini merepotkan. Jika Cui Dongshan menolak untuk bersuara, dia harus membujuk yang lain. Ai, berdiri di depan pintu ruang interogasi, dia masih bisa mendengar Cui Dongshan berteriak histeris, "Akulah pembunuhnya! Akulah pembunuhnya!" Zhao Yu tak kuasa menahan napas. Sebenarnya, apa yang dia katakan sebelumnya benar. Alasan mengapa dia memilih Cui Dongshan sebagai titik terobosan adalah karena dia benar-benar ingin membantunya. Dia sudah kehilangan istri dan anaknya. Jika dia bisa menebus kejahatannya dengan melakukan perbuatan baik, dia mungkin bisa mengajukan permohonan hukuman yang lebih ringan. Namun, dia jelas telah kehilangan kesempatan terakhirnya dengan membuat keributan seperti itu. Karena alasan itulah Zhao Yu merasa sangat marah dan tidak nyaman. Bab 2075, Jawaban yang tak terduga. Penerjemah, 549.690.339. Cara kalian berbelanja di sini memang berbeda dengan cara kami, kata Zhao Yu. Apakah kalian perlu menggunakan kartu kredit untuk membeli becak? Sejam kemudian, di sebuah kantor yang tenang, Zhao Yu menjelaskan alasannya kepada Li Zhenzu dan Masako Yangshan. Harganya terlalu tinggi, kata Li Zhenzu. Sepeda roda 3 juga tidak murah. Selain itu, ada diskon jika menggunakan kartu kredit. Ini, kata Zhao Yu sambil meletakkan selembar kertas di depan Li Zhenzu. Foto ini adalah kios ikan pasangan Han. Apakah kamu melihatnya? Mereka sudah punya becak. Sebuah becak motor seharusnya sudah cukup untuk kios ikan sekecil ini, kan? Kenapa kamu mau beli yang baru? Jadi, kata Masako Yangshan dengan terkejut, kau menemukan masalahnya. Apakah dia menggunakan kartu kreditnya untuk membeli becak baru? Ya Tuhan, otak macam apa yang kau miliki? Intinya, kata Zhao Yu, waktu pembelian becak mereka terlalu kebetulan. Itu tepat sebelum Li Yiyan terbunuh. Jadi, kata Li Zhenzu, menurutmu kematian Li Yiyan ada hubungannya dengan pasangan itu? Benar, Zhao Yu mengangguk. Tubuh Li Yiyan juga menunjukkan tanda-tanda telah dipindahkan. Satu-satunya cara untuk masuk ke taman adalah dengan becak. Tentu saja, alasan mengapa saya begitu memperhatikan sepeda roda 3 juga karena saya baru saja memecahkan kasus Raja Hantu. Oh, mata Masako berbinar. Aku ingat sekarang. Benar, pembunuh dalam kasus Raja Hantu juga dengan cerdik menggunakan becak listrik. Ini praktis sekaligus licik. Benda ini hampir pantas disebut Raja Pembunuhan, kan? Kata Masako dengan bersemangat, aku harus mengingatnya baik-baik. Ini pasti akan berguna dalam novel-novelku di masa depan. Tentu saja, kita tidak bisa memastikan hanya karena itu sepeda roda 3, kata Zhao Yu. Saya telah meneliti dengan saksama 10 anggota keluarga korban yang ikut serta dalam perkumpulan tersebut, dan saya menemukan bahwa sebagian besar dari mereka dapat dikesampingkan. Hanya Cui Dongshan dan beberapa orang lainnya yang mungkin mengambil risiko. Karena mereka kehilangan anggota keluarga terpenting atau satu-satunya anggota keluarga mereka dalam kebakaran bus tersebut. Hanya sedikit dari mereka yang dibutakan oleh dendam, dan mereka masih memiliki kemampuan tertentu. Jadi, menurutku, kata Zhao Yu penuh makna, alasan mengapa si pembunuh bermata hitam memilih mereka dari sekian banyak anggota keluarga korban, aku khawatir, juga karena poin-poin ini. Kau memang luar biasa,
kata Li Zhenzu. Saat kita pergi ke bar untuk menyelidiki, kau sudah menduga bahwa seseorang mungkin menyamar sebagai Kuan Youdong, kan? Tidak, Zhao Yu mengklarifikasi, di bar, saya baru tahu dari pernyataan sopir bahwa Kuan Youdong, setelah pergi ke kamar mandi, tiba-tiba meminta untuk pulang, itu agak tidak normal. Saat itu, saya hanya berpikir bahwa masalahnya mungkin ada di kamar mandi. Kamar mandinya tidak hanya berada di lantai pertama, tetapi juga memiliki jendela terbuka yang bisa dibuka dari dalam. Ada jalan keluar di luar jendela, yang membuat saya merasa sangat aneh. Di negara kita harus memasang jendela anti pencurian. Lalu, Li Zhenzu dengan cepat bertanya, kapan kau menyadari ada masalah dengan Cui Dongshan? Tadi malam, kata Zhao Yu terus terang, baru tadi malam, setelah saya mengumpulkan semua informasi, saya menyadari bahwa seseorang mungkin telah berpura-pura menjadi Kuan Youdong, dan orang itu adalah Cui Dongshan. Pertama-tama, seperti yang Anda lihat, jika Anda mencukur janggut penuh dan mengubah gaya rambut, keduanya sangat mirip baik dari segi bentuk tubuh maupun fitur wajah. Jika kamu mengganti pakaian dan memakai riasan, akan sangat sulit untuk ditemukan di lingkungan yang gelap itu. Kedua, lanjut Zhao Yu, saya berbicara dengan sopir selama lebih dari 2 jam, dan sopir itu menyebutkan dompet dan kacamata hitam. Saat sopir mengantar Kuan Youdong pulang, Kuan Youdong mengenakan kacamata hitam besar, yang berbeda dari biasanya. Mengapa dia terus memakainya padahal sudah mabuk? Jelas sekali dia sedang berpura-pura di depan orang yang menyamar sebagai dirinya. Lagi pula, ini satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa Kuan Youdong, yang selalu terlalu malas berjalan kaki, harus berjalan kaki kembali ke villa ketika sampai di rumah. Akhirnya, ketika saya mengetahui bahwa Cui Dongshan dulunya seorang tentara dan bahkan pernah berada di unit anjing polisi, pemikiran itu menjadi semakin kuat. Aku baru menyadari bahwa mereka sebenarnya memainkan permainan mencuri langit dan mengubah matahari. Luar biasa, seru Masako. Meskipun begitu, kau tidak mengatakan sepatah kata pun padaku semalam. Kau jahat sekali, Detektif Zhao. Ini tidak buruk. Jika kau benar-benar memandikanku, barulah kau akan tahu apa yang buruk. Kata Zhao Yu, aku hanya perlu menyiapkan semua informasinya. Kedua wanita itu saling memandang, dan garis-garis hitam muncul di dahi mereka. Menurut laporan, tidak ditemukan sidik jari yang valid di dompet Kuan Youdong, lanjut Zhao Yu. Jelas sekali bahwa Cui Dongshan telah membersihkannya, karena dia tidak ingin meninggalkan sidik jarinya di sana. Lagi pula, laporan otopsi menunjukkan adanya lekukan panjang di punggung Kuan Youdong. Saya rasa itu seharusnya berada di tepi jendela kamar mandi bar tersebut. Selain itu, ada pola lekukan di punggungnya, tetapi tidak terlalu jelas. Namun, lantai taman bos Kuan Yu rata, jadi lekukan di punggungnya terlihat berbeda. Jadi, saya menduga lokasi pembunuhan Kuan Youdong mungkin bukan di rumahnya. Mungkin, Zhao Yu menatap Li Zhenzu dan berkata, mungkin tercetak di becak Hancheng. Kau, Li Zhenzu cemberut. Bisakah kau mengatakannya lebih awal? Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke samping dan memberitahu agen-agennya untuk segera mencari becak Hancheng. Aku sudah melihat bekas yang kau sebutkan sebelumnya. Masako mengerutkan kening dan bertanya, tapi tidak ada bekas di tubuh Li Yiyan dan Liu Bingcheng. Bukankah itu becak? Mata Anda akan melihat 100% tanpa operasi. Kata resepnya. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Jejaknya tidak terlalu jelas, karena Li Yiyan dan Liu Bingcheng terlalu samar, kata Zhao Yu. Mereka mungkin tidak bisa membuatnya, tapi berbeda untuk Kuan Youdong. Dididi. Saat itu, Li Zhenzu tidak sempat menyela, dan teleponnya tiba-tiba berdering lagi. Apa? Setelah mengangkat telepon, mata Li Zhenzu langsung membelalak dan dia berkata kepada Zhao Yu, di kacamata hitam Kuan Youdong, kami menemukan jaringan kulit yang cocok dengan Cui Dongshan. Bagus sekali. Masako mengepalkan tinjunya kegirangan. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir Cui Dongshan tidak mau mengakui kesalahannya. Aku sangat berharap bisa segera menemukan siapa pembunuh bermata hitam itu. Setelah meletakkan telepon, Li Zhenzu berkata,
Kurasa tidak. Cui Dongshan adalah seorang pengecut. Semakin dia bersikap seperti ini, semakin dia akan mengabaikan bukti kita. Akan semakin sulit baginya untuk berbicara. Tidak apa-apa, kata Zhao Yu. Bukankah kita masih punya Han Cheng, istrinya, dan Park Yusun? Bagaimana kabar mereka? Apakah kau berhasil menangkapnya? Tarik jaringnya segera. Li Zhenzu menyalakan layar besar di kantor dan berkata, ini siaran langsung sekarang. Ingat, Zhao Yu mengingatkannya, setelah kau menangkap orangnya, serang selagi kesempatan masih ada. Jangan khawatir. Li Zhenzu mengangguk, lalu menaikkan volume suara layar besar, dan kemudian mengirimkan pesan penangkapan kepada bawahannya. Setelah pesan itu dikirim, para agen dalam video tersebut bergerak cepat. Mereka bergegas ke pasar ikan dan menekan pasangan Han yang sedang membersihkan kios ikan ke tanah. Pada saat yang sama, seorang agen bertanya dengan lantang, siapa namamu? Bicara, siapa namamu? Han Cheng, pria yang tergeletak di tanah itu tidak berontak dan langsung menyebutkan namanya. Bagaimana denganmu? Tanya agen itu kepada wanita tersebut. Li Xuanmei. Wanita itu tidak melawan, dan jawabannya sangat tenang. Apakah Anda tahu? Tanya agen itu sesuai prosedur yang telah direncanakan, mengapa mereka menangkap Anda? Pada akhirnya, jawaban Han Cheng mengejutkan Zhao Yu. Senyum puas muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan lega dan penuh tekad, aku tahu, akulah pembunuh bermata hitam. Bab 2076, Bab 2072 Pengakuan yang Kacau. Penerjemah, 549.690.339. 2 jam kemudian, di dalam ruang interogasi di kantor polisi Seoul. Aku membunuhnya, kata penjual ikan Han Cheng dengan tenang, akulah pembunuh bermata hitam itu. Kalian bisa menghukumku. Aku bersedia mengaku bersalah. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Penyidik membanting meja dan berteriak, aku bertanya padamu, siapa yang memerintahkan kalian melakukan ini? Apa yang kalian temui di asrama itu? Di perkumpulan mahasiswa. Kata Han Cheng dingin, perkumpulan mahasiswa itu bohong. Anak kami meninggal, tetapi si pembunuh tidak perlu bertanggung jawab secara hukum, jadi aku yang membunuhnya. Apakah Anda merujuk pada Liu Bingcheng? Penyidik mengerutkan kening dan bertanya, ketika Liu Bingcheng dibunuh, Anda jelas memiliki alibi. Semuanya palsu, kata Han Cheng. Aku menyelinap ke tempat-tempat tanpa pengawasan dan membunuh Liu Bingcheng. Lalu, bagaimana dengan Li Yian dan Kuan Youdong? Teriak penyidik, kami memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Anda terkait dengan kematian kedua orang ini. Benar. Dengan terkejut, Han Cheng berkata tanpa ragu, aku membunuh 2 orang ini saat mengendarai becak keluargaku. Kedua orang ini memandang rendah kehidupan dan telah melakukan berbagai macam hal buruk. Saya hanya ingin menggunakan mereka sebagai latihan. Omong kosong. Penyidik itu menjadi bingung dan kesal. Jelas sekali kau bertukar pembunuhan dengan Yu Wanjin. Katakan padaku, apakah kau mengenal Yu Wanjin? Kau tidak mengenalnya. Han Cheng menggertakkan giginya dan bertanya, siapa Yu Wanjin? Aku tidak mengenalnya. Baiklah, penyidik mengepalkan tinjunya dan bertanya, kalau begitu, izinkan saya bertanya, karena Anda mengaku sebagai pembunuh, apakah istri Anda, Li Xuanmei, adalah kaki tangan Anda? Benar, kata Han Cheng tanpa ragu-ragu, semua ini kita yang lakukan. Setelah Xiaoya pergi, kita tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal. Ayo, hakimi kami. Gunakan sistem hukummu yang katanya adil dan hukum kami mati. Hahaha. Han Cheng tertawa jahat, dan penyidik itu bingung harus berbuat apa. Pada saat yang sama, Zhao Yu dan yang lainnya, yang berdiri di ruang pemantauan dan menyaksikan interogasi, semuanya mengerutkan kening. Mereka menyadari bahwa kasus ini tidak sesederhana yang mereka kira. Ya, gumam Masako Yangshan, apakah itu nama putri mereka? Kenapa kedengarannya seperti orang tuaku memanggilku? Iya. Dia menggigil dan merasakan bulu kuduknya merinding di sekujur tubuhnya. 10 menit kemudian, di ruang interogasi lain. Ya, kami berdua yang melakukannya. Kata Li Xuanmei dengan tenang, ketiganya pantas mati,
terutama Liu Bingcheng. Kami merasa sangat senang membunuhnya. Maksudmu? Tanya penyidik, Anda dan suami Anda membunuh ketiga orang ini. Ya, Li Xuanmei mengakui. Kami melakukannya bersama-sama. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Semakin banyak orang yang kami bunuh, semakin serius kejahatan kami. Saya harap Anda dapat segera menjatuhkan hukuman mati kepada kami. Tapi suami Anda baru saja mengatakan bahwa dia melakukannya sendiri, tanya penyidik. Dan Anda hanya memberikan alibi kepadanya. Tidak, tidak. Li Xuanmei tidak panik dan berkata dengan tenang, itu karena dia ingin membersihkan namaku. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Kami melakukannya bersama-sama. Bagaimana dengan Yu Wanjin? Tanya para penyidik, bagaimana kalian bertukar korban? Siapa Yu Wanjin? Li Xuanmei menggelengkan kepalanya dengan dingin. Bukan. Pada saat yang sama, interogasi sedang dilakukan di ruang interogasi lain. Orang yang diinterogasi adalah petugas pengawal bank, Park Yun-sun, yang ditangkap oleh detektif polisi beberapa saat kemudian. Ya, tidak seperti Han Cheng dan istrinya, Park Yu-chun sedikit panik. Kami melakukannya bersama-sama. Aku terlibat dalam pembunuhan itu, dan aku yang melakukan sebagian besar. Bagaimana kalau, Park Yun-sun langsung berubah pikiran. Aku yang melakukan semuanya, kan? Jangan mempersulit mereka, aku melakukan semuanya sendiri. Kau masih berani bicara omong kosong. Kau pikir tempat ini apa? Meskipun penyidik tidak berdaya, ia tetap harus mengikuti aturan interogasi yang telah ditetapkan. Kau punya alibi untuk kematian Liu Bingcheng. Yu Wanjin sudah mengaku bahwa dialah yang membuat kesepakatan denganmu untuk membunuh Liu Bingcheng sebagai imbalan atas pembalasan dendam. Ya, siapa sangka Park Yun-sun akan benar-benar tertipu. Dia mengangguk dan berkata, Liu Bingcheng dibunuh oleh Yu Wanjin. Aku melakukan pertukaran dengannya, jadi aku membantunya membunuh Kuan Youdong dan karyawan wanita di bank. Karyawan wanita itu menabrak seseorang dengan mobilnya, dan dia bahkan tidak menginjak rem. Kuan Youdong dari Black Bank itu tidak membantunya. Kejahatan mereka sama saja dengan Liu Bingcheng. Jadi, saya sangat senang membunuh mereka. Mendengar jawaban Park Yun-sun, para penyidik awalnya terkejut, tetapi kemudian mereka mengerutkan kening dan bertanya, dengan kata lain, kau, Cui Dongshan, Han Cheng, dan Li Xuanmei telah mencapai kesepakatan dengan Yu Wanjin untuk membunuhnya sebagai imbalannya, jadi. Tunggu sebentar, Park Yun-sun segera mengoreksi dirinya sendiri, aku membuat kesepakatan dengan Yu Wanjin. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sialan, penyidik itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Kau baru saja bilang kalian melakukannya bersama. Begitukah? Park Yun-sun buru-buru berkata, aku sedang tidak waras. Apa aku salah bicara? Aku dan Yu Wanjin yang melakukan semuanya. Aku membunuh 2 orang dan dia membunuh 1. Sesederhana itu. Tangkap saja aku tidak punya keluhan. Paling banter, eksekusi saja aku. Lagi pula aku tidak ingin hidup. Kau, si penyidik menggertakkan giginya dan bertanya dengan penuh kebencian, kau bahkan tidak punya alat transportasi. Bagaimana kau akan memindahkan jenazahnya? Aku mencuri becak baru keluarga Han Cheng, Park Yun-sun mengarang cerita. Apakah Anda tahu struktur bola mata? Apakah Anda tahu di mana harus menyuntiknya? Tanya penyidik, menggunakan pertanyaan Zhao Yu. Kau tahu, itu disuntikkan ke meridian di lengan kanannya. Dia tidak akan mati dulu. Dia akan melihatku mengganti matanya. Di ruang pemantauan, Li Zhenzu menghela napas panjang dan berkata, setidaknya kita bisa menahan Yu Wanjin di sini. Lagi pula, Park Yun-sun tahu lokasi penyuntikan, jadi, dia pasti terlibat langsung dalam proses transplantasi mata. Tapi, Masako Yangshan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang ini sama sekali tidak menyebutkan pembunuh bermata hitam di perkumpulan itu. Mereka jelas ingin melindungi pembunuh sebenarnya. Benar, kata Zhao Yu, orang yang tidak takut mati adalah yang paling menakutkan. Jika mereka terus seperti ini, mereka hanya akan mengakui kejahatan mereka dan paling banter, rekan-rekan mereka, tetapi mereka tidak akan pernah membongkar kejahatan orang tersebut. Sudah jelas,
Masako Yangshan berkata dengan bersemangat. Orang-orang ini semua adalah kaki tangan, dan pembunuh sebenarnya adalah Pang Tian Takaki. Pantian Guiki masih hidup. Aku masih hidup. Bagaimana kalau, pada saat itu, seorang agen menyarankan kepada Li Zhenzu, kita cari lagi secara menyeluruh di gereja dan perkumpulan itu. Li Zhenzu mengerutkan kening, jelas berada dalam posisi sulit. Gereja bukanlah tempat biasa. Tanpa bukti mutlak, para petinggi tidak akan menyetujuinya. Sudah hampir tengah hari lagi. Zhao Yu melihat arlojinya, lalu berkata kepada Li Zhenzu, adikku, Ding Lan, seharusnya sudah bangun sekarang, kan? Li Zhenzu tiba-tiba mengerti maksud Zhao Yu. Kau, katanya. Ding Lan dan aku, kata Zhao Yu, ayo kita pergi ke gereja lagi. Bab 2077, Bab 2072 Privasi. Penerjemah, 549.690.339. Si kecil pemalas, di gereja Seoul, Zhao Yu menepuk kepala Ding Lan dengan lembut. Kau tidur sepanjang malam, dan tidur sepanjang pagi. Kenapa kau masih mengantuk sekali? Lihat apa yang kau katakan. Ding Lan cemberut. Aku masih punya tugas lain yang harus diselesaikan, oke. Dia hanya tidur beberapa jam di pagi hari selama 3 hari terakhir. Kamu cantik. Kudengar Mei Mei kecil dari Jepang menemanimu sepanjang malam. Nyaman sekali, iya. Masako, Zhao Yu dengan lembut menekan bahu Ding Lan dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia sengaja mendekatiku. Seperti yang diduga, dia punya motif. Oh, apa tujuanmu? Apakah kau ingin berhubungan seks dengan detektif gila? Tanya Ding Lan. Pergi ke neraka. Zhao Yu mencela, apa yang kau katakan? Kakak iparmu itu suci seperti es dan semurni giok. Aku selama ini berjalan-jalan dengan gapura peringatan kesucianku di punggungku. Biar ku katakan, dia ingin aku mengatakan yang sebenarnya tentang kematian Tani Soichiro. Dia melihat tubuh Gu Zhao dan tahu bahwa dia ditembak dengan pistol. Itu tidak bisa diterima, kata Ding Lan dengan suara rendah. Gu Zhao dibunuh oleh Si Wei, dan saat ini kami sedang mencari harta karun Si Wei. Ini adalah saat yang sensitif, jadi kami tidak bisa memberitahunya. Aku tahu. Zhao Yu mengangguk. Dia masih memiliki etika profesional. Kurasa dia mungkin mengerti maksudku, jadi dia tidak menggangguku lagi. Itu juga tidak akan berhasil. Ding Lan mengerutkan kening. Karena dia bisa mengetahui bahwa kau berada di salon detektif, itu sudah cukup membuktikan bahwa dia bukan orang yang mudah dihadapi. Mungkin dia menerima misi rahasia. Dia seorang mata-mata yang akan menggunakanmu untuk memata-matai harta karun Si Wei. Kau harus berhati-hati. Kurasa tidak begitu. Zhao Yu memiliki detektor tak terlihat di otaknya. Jika ada perangkat abnormal pada Masako Yangshan, dia pasti akan dapat mendeteksinya. Kita harus selalu waspada, terutama di saat-saat sensitif seperti ini. Ding Lan segera merendahkan suaranya ketika melihat seorang pendeta mendekat. Setelah pendeta itu pergi, Zhao Yu bertanya, kau bilang kau tidak tidur semalam. Kemana kau pergi? Ayah mertuamu akan mengadakan pertemuan dengan kami. Kata Ding Lan, aku bisa saja memberitahumu tentang pertemuan itu. Tetapi kau terlalu dekat dengan wanita cantik Jepang itu, jadi lebih baik aku tidak memberitahumu sekarang. Akan kuceritakan perlahan setelah aku selesai dengan ini. Ngomong-ngomong, sambil memandang gereja yang besar itu, Ding Lan bertanya kepada Zhao Yu, apa yang kita lakukan di sini? Bukankah anak buah Serif Li sudah memeriksa semua orang? Saya ingin memeriksa perkumpulan persaudaraan itu, kata Zhao Yu. Saya ingin tahu lebih banyak tentang proses spesifik mereka. Hehe, Ding Lan melihat arlojinya dan tertawa canggung. Kau benar-benar tahu cara memilih waktu, kakak ipar. Terakhir kali kau datang, juga sekitar jam ini. Apa kau lupa bahwa Asosiasi Bantuan Mahasiswa sudah selesai bekerja? Ya, Zhao Yu mengangguk, aku akan mengecek mereka saat tidak ada orang di sekitar. Dia sudah pergi, apa gunanya menyelidiki? Ding Lan cemberut. Apakah kau ingin aku ikut denganmu ke kantor perkumpulan mahasiswa itu? Hampir. Zhao Yu mengangguk. Kita sudah pernah ke sana. Hanya ada beberapa kamar di lantai 2. Kamu sangat pandai membuka kunci, jadi seharusnya mudah sekali, kan?
Kau, tes-tes, Ding Lan merasa sedih. Aku benar. Apa kau pikir si pembunuh cukup bodoh untuk menyembunyikan alat-alatnya di kantornya? Apa yang sedang kita cari? Carilah catatan yang berkaitan dengan Cui Dongshan dan yang lainnya, kata Zhao Yu. Para pembunuh bermata hitam pasti akan memberikan perhatian khusus pada beberapa orang itu. Mari kita perhatikan dengan saksama, mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Aku benar-benar tidak mengerti, kata Ding Lan dengan enggan. Ini kasus sebesar ini, kenapa mereka tidak menggeledah tempat itu saja? Kenapa kau harus bertingkah seperti pencuri? Sebenarnya, kata Zhao Yu, itu bagus. Jika kita melakukan pencarian besar-besaran, itu malah akan menakut-nakuti para pembunuh bermata hitam. Saat mereka berbicara, keduanya tiba di lokasi perkumpulan mahasiswa tersebut. Sebelumnya, mereka sudah membuka kantor dan memperoleh catatan dari sana. Jadi, Zhao Yu berencana untuk memulai dari ruangan terdalam di koridor. Dia merasa bahwa, menurut psikologi seorang kriminal, semakin dekat mereka ke bagian dalam, semakin aman perasaan mereka. Ding Lan berkata dengan enggan, tetapi dia tetap dengan cekatan membukakan kunci pintu untuk Zhao Yu. Saat mereka membuka pintu, mereka tercengang. Yang mereka lihat adalah ruang pertemuan yang sangat luas. Tidak ada meja di ruang rapat. Hanya ada deretan kursi melingkar di tengah ruangan. Kursi-kursi itu membentuk lingkaran. Oh, begitu, kata Zhao Yu pelan. Ini pasti tempat orang-orang yang tergabung dalam asosiasi bantuan mahasiswa berinteraksi, kan? Aku pernah melihatnya di film. Benar, Ding Lan melihat sekeliling dan mendapati bahwa fasilitas di ruangan itu sederhana. Selain deretan kursi melingkar, hampir tidak ada apapun lagi. Namun, di dinding-dinding sekitarnya, terdapat banyak mural berwarna hangat. Sebagian besar mural tersebut bertema cinta dan kedamaian, serta syarat dengan nuansa religius. Tidak diragukan lagi bahwa melihat pemandangan ini akan membuat seseorang merasa tenang, yang sangat bermanfaat bagi konseling psikologis. Zhao Yu juga berjalan ke tengah dan mengamati kursi-kursi itu. Dia bahkan bisa merasakan penderitaan yang dialami orang-orang yang duduk di kursi-kursi tersebut. Penderitaan mental lebih serius daripada penderitaan fisik. Yang menghancurkan seseorang bukanlah beban berat di pundaknya, melainkan beban psikologis. Zhao Yu sepertinya bisa melihat Cui Dongshan dan yang lainnya duduk di kursi dan mendengarkan konseling. Kemudian, mereka berdiri dan berbicara tentang perasaan mereka. Secara logis, dengan bimbingan profesional dari konselor psikologi dan teguran penuh hormat dari pastor gereja, Cui Dongshan dan yang lainnya seharusnya mampu menghadapi masalah mereka sendiri dan mendapatkan pengampunan, bukan? Tapi mengapa pada akhirnya mereka semua memilih untuk membunuh? Mungkinkah seseorang telah memberi mereka sugesti psikologis yang salah? Orang ini, siapakah dia? Setelah berkeliling, Zhao Yu mengumpulkan pikirannya dan meninggalkan ruang pertemuan bersama Ding Lan. Dia ingin melanjutkan pencarian di ruangan lain. Namun, tepat saat Ding Lan mengunci pintu, mata Zhao Yu tiba-tiba melebar, dan dia menekan bahu Ding Lan dengan bersemangat. Ayo, sialan. Yo, Ding Lan terkejut. Apa yang kau lakukan? Keluhnya. Kau sangat terkejut. Tidak, kata Zhao Yu dengan bersemangat. Aku dengar ada yang bilang bahwa mereka yang tergabung dalam asosiasi bantuan mahasiswa mendapat perlindungan privasi mutlak, kan? Tentu saja itu benar, jawab Ding Lan. Kalau tidak, siapa yang berani menyuarakan pikiran mereka di depan begitu banyak orang? Banyak trauma psikologis yang mereka alami sulit untuk diceritakan. Di dalamnya terdapat banyak skandal yang samar dan tidak dapat dipahami. Lalu, Zhao Yu menunjuk ke kunci pintu. Kau bukakan untukku. Aku harus masuk lagi. Apa-apaan ini? Ding Lan cemberut. Kau pikir mudah bagiku untuk membuka kunci ini? Ini benar-benar. Meskipun mengeluh, Ding Lan selalu mendengarkan Zhao Yu. Dia tetap menggunakan alatnya untuk membuka pintu ruang rapat untuk kedua kalinya. Setelah membukanya, Zhao Yu langsung berlari masuk. Lalu, yang mengejutkan Ding Lan, Zhao Yu meletakkan kursi di bawah kakinya, kemudian mengulurkan tangan ke lampu gantung di langit-langit ruang rapat. Dia dengan cepat mengambil sebuah benda hitam. Mustahil.
Dinglan dengan mudah bisa menebak bahwa benda hitam itu kemungkinan besar adalah alat pengawasan yang dapat memantau ruang rapat kapan saja. Bab 2078, Bab 2074 Pemasangan. Penerjemah, 549.690.339. Tidak, itu tidak benar. Melihat Zhao Yu dengan terampil mengeluarkan benda yang tersembunyi di dalam lampu gantung, Dinglan bertanya dengan tak percaya, bagaimana kau tahu ada sesuatu di dalam lampu gantung itu? Kau cenayang. Tidak, Zhao Yu menunjuk ke tanah dan berbohong, aku hanya menderita gangguan obsesif kompulsif. Tadi, ketika matahari menyinari lampu gantung dan memantul di tanah, polanya seharusnya teratur, tetapi tempat ini terpotong, jadi agak tiba-tiba. Tentu saja, Zhao Yu hanya mengarang cerita. Yang benar-benar membuatnya menyadari masalah itu adalah detektor tak terlihat di kepalanya. Itu tidak mungkin, kan? Dinglan masih bingung. Jika memang seperti yang kau katakan, bukankah kita akan ketahuan begitu kita menyalakan lampu? Tidak, jelas Zhao Yu. Benda ini terhalang di balik kap lampu, jadi, Asteris menghela napas, dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi dia cepat-cepat mengangkat benda itu di depan Dinglan dan mengganti topik. Cepat lihat, apakah ini kamera tersembunyi? Bukan hanya kamera, kata Dinglan, harus ada juga perekam audio. Tidak diragukan lagi, kata Zhao Yu sambil menatap lampu gantung. Seseorang sedang memantau aktivitas perkumpulan tersebut dan menguping pembicaraan para korban. Itu sangat tidak bermoral, kata Dinglan. Menguping privasi orang lain, ini berarti orang yang memasang alat penyadap itu bukan dari gereja atau perkumpulan. Setidaknya, kata Zhao Yu, dia tidak berhak memasuki tempat ini, tetapi dia ingin mengetahui privasi para korban. Jadi, mata Dinglan membelalak. Orang yang memasang alat penyadap itu adalah pembunuh bermata hitam. Cepat, Zhao Yu menunjuk ke alat penyadap itu dan bertanya, kau seorang profesional. Coba lihat apakah kau bisa menemukan orangnya melalui alat ini. Tunggu sebentar, biar kulihat. Dinglan membuka tas fashionnya dan mengeluarkan beberapa peralatan elektronik canggih. Ia dengan cepat menghubungkan alat penyadap ke ponselnya. Ini alat penyadap lama, kata Dinglan. Tidak ada saluran nirkabel atau perangkat jarak jauh, jadi tidak bisa dibagikan tepat waktu. Lalu, Zhao Yu menjawab dengan cepat, orang yang memasangnya pasti melakukannya secara manual. Cepat buka videonya. Baiklah, Dinglan tidak bisa mengikuti ritme Zhao Yu, tetapi dia berhasil menemukan sumber alat pengawasan dan berhasil menyalakan video. Mundur ke depan, lihat dari awal, kata Zhao Yu. Jika orang yang memasangnya sendiri, maka kamera pasti akan merekamnya. Oh, Dinglan akhirnya mengerti maksud Zhao Yu, dan segera memutar video itu dari awal. Pada akhirnya, sebuah adegan menegangkan muncul dalam gambar yang bergetar itu. Dia melihat seorang pria berjubah pendeta bergoyang di depan kamera. Dia mungkin sedang memperbaiki kamera. Setelah dia memposisikannya dengan benar dan menurunkan lengannya, wajah yang jelas akhirnya terungkap. Aku yang akan memotong. Mengapa harus dia? Zhao Yu dan Dinglan berseru bersamaan. Mereka pernah melihat wajah ini sebelumnya. Dia adalah kultivator wanita yang menerima mereka ketika mereka datang untuk menjenguknya 2 hari yang lalu. Bagaimana mungkin itu dia? Melihat wajah itu, Zhao Yu merasa merinding. Itu seorang wanita. Dinglan merasa kulit kepalanya mati rasa, dan bulu kuduknya merinding. Cepat, Zhao Yu dengan cepat mengembalikan telepon ke Dinglan, lalu menekan pistol di pinggangnya dan berlari keluar dengan cepat. Dinglan tak berani menunda-nunda, dan mengikuti Zhao Yu dari dekat. Niat mereka jelas. Mereka ingin turun ke bawah dan mencari kultivator wanita itu. Orang ini kemungkinan besar memiliki hubungan dekat dengan para pembunuh bermata hitam. Kamar kultivator wanita itu berada di lantai bawah. Mereka berdua bergegas masuk satu persatu. Namun, situasi di dalam ruangan itu kembali mengejutkan mereka. Ia melihat 2 biarawati duduk di meja, mengobrol dan tertawa sambil makan. Kalian, kedua biarawati itu adalah orang asing.
Ketika mereka melihat Zhao Yu dan istrinya masuk, mereka langsung bertanya dalam bahasa Korea yang terbata-bata, ada yang bisa saya bantu? Melihat ini, Zhao Yu dengan cepat memasukkan kembali pistol ke sarungnya, tetapi Ding Lan masih waspada dan memegang pistol itu erat-erat. Kami, kata Zhao Yu. Kami di sini untuk mencari kultivator wanita, yang lebih tua. Kami berada di sini 2 hari yang lalu, dan dialah yang menerima kami. Kedua biarawati itu saling memandang. Salah satu dari mereka teringat dan berkata, Anda sedang membicarakan Bibi Li, kan? Kurasa begitu, kata yang satunya. Kau salah. Dia bukan kultivator. Dia sukarelawan di sini dan sering datang untuk membantu kami. Apakah Anda membicarakan kejadian siang hari 2 hari yang lalu? Biarawati pertama melanjutkan, karena ada asosiasi amal, kami cukup sibuk, jadi Bibi Li datang untuk membantu kami. Kerja sukarela. Zhao Yu mengerutkan kening. Hari itu, dia memang menanyakan tentang pekerjaan sukarela kami. Kami mengira dia adalah seorang praktisi gereja. Tidak, kata kakakku. Bibi Li suka memakai jubah panjang, jadi itu sebabnya dia disalahpahami. Lalu, Zhao Yu dengan cepat bertanya, bisakah kau membantuku mencarinya? Aku ada urusan penting, dan aku perlu menemukannya segera. Jadi begitu. Kedua kultivator itu mengeluarkan ponsel mereka secara bersamaan dan melihat-lihat isinya. Dengan cepat, salah satu dari mereka memberikan nomor telepon yang ditemukannya kepada Zhao Yu. Zhao Yu dengan cepat mencatat nomor tersebut dan bertanya, lalu, apakah kamu tahu di mana dia tinggal? Ini, kedua biarawati itu menggelengkan kepala. Apakah dia datang ke gereja hari ini? Tanya Ding Lan dari belakang. Tidak, kedua biarawati itu menggelengkan kepala. Aku tidak melihatnya. Kurasa dia hanya akan datang untuk membantu di acara amal. Baiklah kalau begitu. Ding Lan mengangguk. Terima kasih, teman-teman. Lalu, dia dan Zhao Yu meninggalkan ruangan. Namun, ketika mereka sampai di pintu, Zhao Yu tiba-tiba mendapat ide dan bertanya kepada kedua saudari itu. Omong-omong, tahukah kalian bahwa Bibi Li bisa berbahasa Jepang? Oh, kedua biarawati itu bingung. Pertama, mereka menggelengkan kepala serempak, lalu salah satu dari mereka berkata, kurasa, aku pernah mendengar dia berbicara bahasa Jepang sebelumnya. Namun, aku tidak yakin. Mengapa kalian menanyakan ini? Oh, bukan apa-apa, Zhao Yu melambaikan tangannya dan tersenyum. Kami punya teman dari Jepang yang meminta kami untuk mencarinya. Lalu, Zhao Yu segera diam dan meninggalkan rumah bersama Ding Lan. Ketika mereka kembali ke gereja, Ding Lan sangat waspada, mencari orang-orang yang muncul di gereja. Zhao Yu dengan cepat menemukan sudut yang tenang dan memberitahu Li Zhenzu tentang penemuannya yang mengejutkan. Li Zhenzu tentu saja sangat bersemangat dan segera memberitahu Zhao Yu bahwa dia akan segera melacak telepon itu dan mencari tahu identitas Bibi Li ini. Cek-cek, setelah Zhao Yu menutup telepon, Ding Lan tampak kehilangan kepercayaan diri. Dia berkata kepada Zhao Yu, Cui Dongshan, Yu Wanjin, dan yang lainnya sudah ditangkap polisi. Aku khawatir Bibi Li yang disebut-sebut itu sudah kabur. Sebelum ini, tanya Ding Lan, bukankah Sheriff Li sudah memeriksa semua orang? Kenapa kita tidak menemukan orang ini? Tidak, Zhao Yu teringat, menggelengkan kepalanya, dan menghela napas. Aku sudah mencari semua informasi semalam, tapi aku benar-benar tidak menemukan informasi apapun tentang dia. Tidak heran, kata Ding Lan. Dia hanya seorang sukarelawan. Dia jelas tidak ada dalam daftar Sheriff Li. Aku tidak menyangka tersangkanya bukan karyawan gereja atau perkumpulan, melainkan seorang sukarelawan. Mungkin, kata Zhao Yu. Belum terlambat untuk menangkapnya, kan? Kau tahu, jika dia melarikan diri sejak lama, setidaknya dia seharusnya sudah menyingkirkan alat penyadapnya, kan? Aku harap begitu. Aku hanya tidak mengerti. Ding Lan bingung. Mengapa harus perempuan? Mungkinkah Pan Tian Guiqi telah berubah? Pikirkan lagi, apakah wanita itu mirip Pan Tian Guiqi? Petik 2. Bab 2079, Bab 2075 Nama kuno. Penerjemah, 549.690.339.
Apa? Ketika mereka berdua keluar dari gereja, Dinglan bertanya dengan tidak percaya, dia tinggal di belakang gereja. Kau sudah menemukan sinyalnya. Apa yang perlu diherankan? Di belakang gereja terdapat kawasan perumahan padat penduduk. Tinggal di tempat yang padat penduduk seperti itu lebih memudahkan untuk menyembunyikan identitas. Saat mereka berbicara, Zhao Yu melihat salah satu anak buah Li Zhenzu keluar dari mobil dan berlari ke belakang gereja, melambaikan tangan ke arah Zhao Yu. Dia memberitahu Zhao Yu bahwa mereka telah menerima perintah untuk menangkap tersangka. Lalu, Zhao Yu dan Dinglan mengikuti mereka dari dekat, dan segera memasuki kawasan perumahan yang terletak di perbukitan. Jalannya terjal dan banyak gang, naik turun terus. Jalan itu tampak datar, tetapi sebenarnya menanjak, dan sangat sulit untuk berlari di sana. Namun, gang itu sempit dan mobil tidak bisa masuk. Zhao Yu melihat ponselnya, lalu memperhatikan lingkungan yang rumit itu. Dia sedikit khawatir. Begitu tersangka melarikan diri, akan sulit untuk menangkapnya di tempat seperti ini. Bukan itu maksudku. Dinglan jelas lebih kuat dari Zhao Yu. Setelah berlari beberapa menit, dia masih terlihat tenang dan menjelaskan kepada Zhao Yu, aku hanya berpikir bahwa karena si pembunuh sangat berhati-hati, seharusnya dia sudah melarikan diri sejak lama. Aku hanya takut kalau kita menemukan tempat tinggalnya, kita hanya akan menemukan telepon seluler. Kami tidak memiliki informasi apapun tentang identitas wanita ini. Jika dia benar-benar melarikan diri, akan sulit untuk menangkapnya. Kau memang benar khawatir, tapi itu tidak ada artinya, kata Zhao Yu. Karena kita sudah mengetahui lokasi mereka, kita hanya bisa pergi dan melihat-lihat dulu. Lagi pula, pertanyaan-pertanyaan yang kau sebutkan itu konyol. Kata Zhao Yu, Pantian Guiki tingginya 1,8 meter, tapi nenek itu bahkan tidak sampai 1,6 meter. Tepat saat itu, Zhao Yu tiba-tiba melihat bahwa detektif polisi di depannya telah berhenti di depan sebuah rumah biasa. Tampaknya mereka telah mencapai lokasi sinyal tersebut. Lalu, para agen tersebut membuat gerakan tangan profesional dan berlari ke berbagai arah di dalam rumah. Segera setelah itu, dua agen mengeluarkan pistol mereka dan berdiri di kedua sisi pintu halaman, jelas siap untuk menyerang. Melihat itu, Zhao Yu dan Dinglan segera bertukar pandang, lalu mengeluarkan pistol mereka dan bergegas ke pintu masuk halaman. Saat itu, para detektif polisi sudah berada di posisi masing-masing. Setelah menerima perintah dari atasan mereka, kedua detektif polisi yang berjaga di pintu membunyikan bel pintu. 1, 2, 3. Setelah bel ketiga berbunyi, para detektif polisi hendak menyerang. Namun, tepat ketika mereka sudah siap, pintu halaman terbuka dengan suara berderit, yang mengejutkan para detektif polisi. Aku yang akan memotong. Zhao Yu dan Dinglan sama-sama berdiri di luar pintu, jadi dia bisa melihat dengan jelas bahwa orang yang membuka pintu halaman itu tidak lain adalah lelaki tua yang pernah dia dan Dinglan lihat sebelumnya. Mata Zhao Yu dan Dinglan berbinar, dan mereka segera bergegas maju. Oh, wanita tua itu sudah melihat Zhao Yu dan Dinglan. Dia langsung bertanya dalam bahasa Korea, mengapa kalian berdua di sini? Namun, sedetik kemudian, orang itu melihat para detektif polisi dari kedua sisi bergegas ke depannya dan mengarahkan moncong senjata mereka ke arahnya. Ini, wanita tua itu sedikit terkejut dan tampak agak panik. Namun, kepanikan hanya sekilas terlihat di wajahnya. Ia segera kembali tenang, dan kilatan jahat yang tak terlukiskan muncul di matanya. Kaca. Dengan suara dentingan logam, agen itu memborgol pria tua tersebut. Zhao Yu dan Dinglan bergegas masuk ke rumah lelaki tua itu dengan gugup, membawa senjata di tangan. Sebenarnya, luas halaman ini tidak besar. Selain halaman kecil itu, hanya ada 3 rumah kayu dengan ketinggian berbeda. Namun, baik halaman maupun rumah itu tertata rapi dan bersih. Dengan sangat cepat, Zhao Yu dan detektif polisi menggeledah rumah lelaki tua itu, tetapi mereka tidak menemukan orang lain. Para agen juga menemukan telepon seluler di meja kopi dan mengkonfirmasi lokasi telepon tersebut. Melihat tidak ada orang lain di tempat kejadian, Zhao Yu memberi isyarat kepada para detektif polisi untuk melanjutkan pencarian mereka secara menyeluruh, sementara dia mengeluarkan alat penyadap dan mendekati lelaki tua itu,
lalu bertanya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu mengenali ini? Tante Li. Jadi, pria tua itu memandang Zhao Yu, lalu mengangguk dan berkata, kalian semua detektif polisi. Aku benar-benar tidak bisa menebaknya. Nenek, kami tidak dapat menemukan identitas Anda, kata Zhao Yu. Sekarang, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Dan, apakah Anda tahu mengapa kami dengan kasar menerobos masuk ke rumah Anda? Hehe, pria tua itu terkekeh, lalu mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum yang canggung. Aku tahu alasannya. Namun, ini lebih cepat dari yang saya perkirakan. Begitukah? Zhao Yu mengingatkannya, kau belum menjawab pertanyaan pertamaku. Siapa namamu? Sebenarnya, ketika kau menyebut bahasa Jepang kepadaku di gereja, seharusnya aku tahu kau melakukannya dengan sengaja. Sayangnya, lelaki tua itu menghela napas, tetapi dia masih mempertahankan senyum sedikit jahat itu. Aku mengabaikannya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ding Lan sedikit cemas, tetapi tepat saat dia membuka mulutnya, dia dihentikan oleh Zhao Yu. Zhao Yu juga tersenyum, jelas sedang menunggu sesuatu. Namaku Matsumoto Yosuke, jawab wanita tua itu. Ia memejamkan mata dan berkata, sudah puluhan tahun sejak ada yang memanggilku dengan namaku. Petik 2. Setelah mendengar itu, semua penyidik terkejut. Benar sekali, Ding Lan mengangguk. Itu nama Jepang. Katakan padaku, Pan Tianguiki, siapakah dia bagimu? Dia. Ding Lan hendak bertanya, di mana dia? Namun, Zhao Yu menghentikannya lagi. Zhao Yu tahu bahwa mereka sedang menghadapi lawan yang sangat licik. Saat ini, jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia mungkin akan dimanfaatkan oleh pihak lain. Meskipun wanita ini sangat mencurigakan, alat penyadap saja tidak dapat membuktikan bahwa dia memiliki hubungan apapun dengan pembunuh bermata hitam itu. Pan Tianguiki, hehe, lelaki tua itu kembali menutup matanya dan mempertahankan senyum jahatnya. Nama ini, sudah lama sekali tidak ada yang menyebutnya di depanku. Apakah aku hampir melupakan nama ini? Tidak, kurasa tidak. Pada saat itu, Matsumoto Yosuke tiba-tiba membuka matanya, seperti penyihir jahat yang hendak menggunakan kekuatan iblisnya. Dia berkata kepada Zhao Yu dan yang lainnya, aku tidak akan pernah melupakan nama ini, tidak akan pernah melupakan. Hahaha. Setelah selesai berbicara, dia malah tertawa terbahak-bahak dan jahat. Tawanya membuat semua orang merinding dan bulu kuduk mereka berdiri. Petugas senior. Pada saat itu, seorang agen yang sedang menggeledah ruangan maju dan melaporkan, Anda harus melihat ini. Lalu, dia memimpin Zhao Yu dan yang lainnya menuju kamar tidur di sisi paling dalam. Saat berjalan, Zhao Yu menyadari bahwa kaki detektif polisi itu lemah, dan dia pun tersandung. Ketika melewati kusen pintu, dia hampir jatuh. Apa-apaan? Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika Zhao Yu masuk ke kamar tidur dan melihat apa yang ditemukan oleh para detektif polisi, matanya membelalak dan dia hampir jatuh ke tanah. Bab 2080, Bab tahun 2076-17. Penerjemah, 549.690.339. Apa ini? Di tempat kejadian, beberapa orang bertanya, tetapi lebih banyak orang menutup mulut mereka dalam diam, jelas merasa jijik. Salah satu agen menemukan piring tertutup dengan motif bergaya Jepang di atasnya. Setelah membuka tutupnya, ada banyak sekali benda berbentuk bulat. Benda-benda ini seperti bidak catur, terpasang di dasar piring, dan tampak tersusun sangat rapat. Astaga, meskipun Zhao Yu telah memecahkan banyak kasus mengejutkan, dia belum pernah melihat pemandangan seaneh ini. Benda-benda berbentuk bulat itu jelas sekali itu mata manusia. Mata-mata ini tampaknya telah diproses dengan cara tertentu. Kondisinya terawat dengan baik seperti spesimen. Meskipun pemandangan mengerikan seperti itu tidak sebanding dengan kasus-kasus berdarah, Zhao Yu merasa bahwa mata yang hanya bisa menjadi mata manusia hidup sedang menatapnya. Hal ini membuat bulu kuduk Zhao Yu merinding. Wajah para detektif polisi meringis kesakitan.
Beberapa tidak berani menatapnya, sementara beberapa merasa jijik. 1,2, 3,4, di tempat kejadian, hanya satu orang yang tampak tidak terpengaruh. Dia adalah agen khusus Dinglan. Dia bahkan mulai menghitung satu per satu, 16, 17. Petik 2. Wah, Dinglan menyeringai. Ada 17 semuanya. Apakah ini bola mata orang sungguhan? Mengapa jumlahnya begitu banyak? Batuk-batuk, batuk-batuk, Zhao Yu tersedak mendengar ucapan Dinglan. Berapa banyak orang yang telah meninggal? Kata Dinglan dengan marah, ini gila. Dia adalah iblis pembunuh. Tunggu sebentar, Li Yian, Kuan Youdong, Liu Bingcheng. Dinglan mengulurkan 3 jari dan bergumam bingung. 3 orang, seharusnya 6 bola mata. Dari mana yang lainnya berasal? Dan, mengapa ada angka ganjil? Dinglan, Zhao Yu dengan cepat melambaikan tangannya. Berhenti bicara, cepat cari. Lalu, Zhao Yu menutup-tutup kotak itu, dan semua orang merasa lebih baik. Kemudian, para detektif polisi dan Dinglan menggeledah lemari dan menemukan banyak barang lain di lemari tempat mereka menemukan piring itu. Sebagai contoh, sejumlah besar jarum suntik, obat-obatan, cairan yang tidak diketahui jenisnya, pisau bedah, beberapa alat bedah, dan sebagainya. Di dalam laci di samping, para detektif polisi menemukan informasi yang berisi foto-foto Li Yian, Kuan Youdong, dan Liu Bingcheng. Mereka tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa informasi tersebut digunakan untuk rencana pembunuhan. Kemudian, para detektif polisi bahkan menemukan video rahasia perkumpulan mahasiswa itu di komputer. Mereka tidak menyangka bahwa dia telah diam-diam mengikuti kegiatan perkumpulan mahasiswa itu sejak 5 tahun lalu. Dengan semua ini, pada dasarnya telah dikonfirmasi bahwa Masayoshi Matsumoto memiliki hubungan yang sangat erat dengan kasus pembunuhan bermata hitam dan merupakan tersangka penting dalam kasus ini. Bahkan, si pembunuh bermata hitam yang selama ini bersembunyi di balik layar, Gong Jie, adalah dia. Dia sudah lama bersembunyi di gereja, diam-diam mengamati mereka yang menderita trauma psikologis, mencari target yang akan dia beri semangat. Lalu, dia akan menggunakan keinginan balas dendam orang-orang ini untuk membantu mereka mewujudkan keinginan mereka. Tetapi, mengapa? Zhao Yu menatap lelaki tua di halaman, yang diborgol dan ditahan oleh detektif polisi. Dia sangat bingung. Orang-orang yang sudah meninggal itu tidak ada hubungannya dengannya, jadi mengapa dia melakukan itu? Lagi pula, mengapa ia menggunakan metode yang sama dalam melakukan kejahatan seperti kasus murid berkulit hitam F. Marinos di Yokohama? Mengapa ia menggunakan formula obat dan batu hitam yang sama? Bukankah mereka mengatakan bahwa seorang bangsawan tidak memiliki kerabat dekat? Apa hubungan wanita ini dengan Pantian Guiki? Selama pencarian, Li Zhenzu tiba di lokasi kejadian bersama lebih banyak penyidik. Setelah melihat pria tua yang diborgol, Li Zhenzu juga sangat terkejut. Awalnya, menurut peraturan, detektif polisi seharusnya membacakan hak-hak Matsumoto Yushi dan kemudian membawanya kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun, Zhao Yu mengubah sikapnya dan meminta Li Zhenzu untuk tidak langsung membawa Yosuke Matsumoto pergi, melainkan mencari tempat yang tenang untuk berbicara dengannya. Hal ini karena, dari percakapan awal mereka, Zhao Yu sudah merasa bahwa wanita itu mungkin sudah siap untuk ditangkap. Oleh karena itu, memanfaatkan momentum sebaik mungkin adalah kesempatan terbaik untuk mengungkap jawabannya. Pada saat itu, Li Zhenzu juga mendengarkan perkataan Zhao Yu. Dia segera meminta para detektif polisi untuk membersihkan sebuah ruangan kecil agar Zhao Yu dapat diinterogasi di tempat itu juga. Ketika lelaki tua itu dibawa masuk ke rumah, Li Zhenzu menerima pesan tentang Masayoshi Matsumoto. Dia segera menunjukkannya kepada Zhao Yu. Pesan itu menyebutkan bahwa Matsumoto Yosuke adalah seorang imigran Jepang yang pindah ke Seoul pada tahun 2010. Kota asalnya adalah Yokohama, yang tidak jauh dari kediaman Pouta Takaki. Tahun ini usianya 67 tahun dan dulunya bekerja di galangan kapal. Setelah pensiun, ia meninggalkan Yokohama dan pindah ke Seoul.
Catatan menunjukkan bahwa ia tidak memiliki catatan pernikahan. Seharusnya ia tidak menikah seumur hidup dan tidak memiliki anak. Situasi keuangannya juga sangat biasa, dan dia hampir tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Zhao Yu menghafal informasi itu dalam hatinya, lalu berbisik kepada Li Zhenzu, sebaiknya panggil Masako Yangshan. Kasus ini jelas tidak terbatas pada beberapa kasus yang kita tangani sekarang. Suruh dia datang, dia mungkin bisa membantu. Baiklah, Li Zhenzu menyetujui permintaan Zhao Yu, aku akan menghubunginya sekarang. Melihat Li Zhenzu mengangkat telepon, Zhao Yu berbalik dan masuk ke rumah kecil itu. Dia berdiri di depan Matsumoto Yosuke. Matsumoto Yosuke mengenakan pakaian longgar bergaya Jepang. Meskipun bahannya tampak biasa saja, pakaian itu sangat bersih. Kau baru saja berkata, kata Zhao Yu langsung, bahwa kau tahu kami akan datang, tapi datang lebih awal dari yang kau duga, kan? Jadi, kamu masih punya beberapa keinginan yang belum terpenuhi. Kalian, memang lebih kuat dari yang kukira, kata Masayoshi Matsumoto. Meskipun tangannya diborgol, ia berdiri tegak dan berkata dengan elegan, kupikir aku masih punya waktu setidaknya 3 hingga 6 bulan lagi. 17 bola mata. Zhao Yu menahan kegembiraannya dan bertanya, apakah semuanya asli? Ini pasti bukan spesimen palsu, kan? Apakah kau tahu? Tanya Matsumoto, mengapa aku harus mencabut mata mereka? Gedebuk. Dia jelas-jelas mencoba memberitahu Zhao Yu bahwa bola mata itu asli. Mengapa? Zhao Yu hanya bisa mengikuti arus. Karena, Matsumoto tersenyum anggun dan berkata, sekalipun mereka punya mata, mereka tidak bisa melihat apapun. Ini, Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak menyangka akan menemukan begitu banyak bola mata. Tahun itu, ketika polisi Yokohama F. Marinos menggeledah rumah Hiroshi Pouta, mereka hanya menemukan peralatan dan narkoba. Mereka tidak menemukan mata para korban. Mungkinkah? Zhao Yu mengajukan pertanyaan penting. Mata itu awalnya dikumpulkan oleh Pantian Guiki. Apakah dia memberikannya padamu? Mendengar itu, Matsumoto Yumo kembali memperlihatkan senyum jahatnya dan berkata, sepertinya kau belum tahu apa-apa. Jangan bilang, kau benar-benar berpikir Pantian Guiki adalah pembunuh bermata hitam yang disebut-sebut itu.